Saat itu Aslan masuk dengan jalan perlahan dan memukul wajahnya dengan penuh amarah sembari berteriak merasa gagal dalam hidup. Kemudian ia jatuh berlutut dan kembali berteriak kencang. Aku orang bodoh. Aku orang bodoh. Aku orang bodoh. Tuhan, aku sudah tidak sanggup menikmati hidup dengan kegilaan. Aku ingin sembuh, Tuhan. Persetan kau, Tuhan. Di sebuah ruangan terdapat sebuah meja partisi. Suasana hening pecah saat seorang pria tua berdiri dan membuat sebuah bunyi yang berirama. Dalam pukulan itu, seorang anak yang tertutup mata berjalan tidak seimbang seakan ingin jatuh mengelilingi ruangan. Aku benci suara ini. Aku benci. Tolong aku. Tolong. Ibu mencoba menghampiri bingkai yang menggantung membawa sebuah lilin serta lonceng di tangannya. Ikuti suara ini, nak. Kau akan selamat. Kemanapun ibu pergi, kau ikuti suara ini. Kau sedang kehilangan jiwamu. Aku akan menuntun jiwamu pergi dari alam bawah sadarmu. Ibu menggoyangkan lonceng, membawa lilin mengelilingi ruangan dan mencari sebuah pintu. Anak itu tersadar suara ibunya, lalu ia mengikuti suara tersebut. Ibu, aku mendengar suara ibu. Apa kau ibuku? Di mana kau, ibu? Ibu, tolong aku, ibu. Tolong aku. Tenanglah, nak. Ibu ada di sini. Ikuti saja suara ini, nak. Jangan pernah kau berhenti bergerak dan ikuti suara ini. Sampai kapan aku terus mengikuti suaramu, Bu? Sementara suara bajingan itu menguasaiku. Hiraukan, nak. Hiraukan. Kau pasti bisa. Ayah berhenti memukul wajan dan turun dari partisi. Ia menuju bingkai yang menggantung serta berkata dengan kata-kata hinaan yang membuat Aslan tidak tahan. Dasar manusia bodoh! Kau bukan manusia! Kau bahkan tidak lebih baik dari teman-temanmu. Apa yang kau bisa? Kata-kata itu terucap berulang kali dari bibir ayah, membuat Aslan berhenti bergerak. Bahkan kata-kata itu diiringi suara gelombang frekuensi. Aslan menggila, bergerak tak tentu, namun masih diam di tempat. Ibunya berusaha membunyikan lonceng dengan keras. Dengarkan ibu, nak. Dengarkan. Aslan, kau jangan pergi, nak. Kemarilah dengar suara ibu. Ibu menangis terseduh-seduh. Saat suara gelombang berhenti, ayah berhenti berkata dan Aslan tubuhnya menjadi kaku. Lalu ibu berusaha membuat Aslan sadar. Bangun, nak. Bangunlah. Bangunlah, nak. Sadarlah. Kembalikan tubuhmu. Aku siap menjagamu. Suara ting lonceng berbunyi. Aslan kembali bergerak. Ibu memberikan isyarat dengan suara dan lonceng. Kini ayah kembali mengucap kata-kata hinaan itu kembali. Dasar manusia bodoh! Kau bukan manusia! Kau bahkan tidak lebih baik darinya! Apa yang kau bisa? Jangan dengarkan kata itu, nak. Kau pasti bisa. Lalu Aslan membuka tutup mata yang mengikatnya dan terbebas. Kemudian ia mencoba menghampiri ibu. Dan ibu memerintahkan Aslan untuk naik ke atas meja. Heningan terjadi. Kebisingan. Suara gelombang frekuensi. Suara-suara itu menyakiti. Telinga sudah berkarat, badanku berkeringat. Detak berdebar kencang, seakan aku lari sejauh mata memandang. Bibir tergetar tak henti, seperti dingin yang menyelimuti. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin bebas.
Aku ingin tertawa, aku ingin, tapi hanya sebuah angan. Hingga mata terpejam, aku tak bisa lari dari penyakit gila ini. Di ruang kosong, tali ayah, ibu, dan Aslan tegang. Aslan terikat tali di kaki dan tangan yang terhubung kepada ayah. Aslan bergerak seperti ayah bergerak. Ayah bergerak sembari berkata kasar yang menuntut. Kau harus dapat peringkat 1. Kau tak boleh menjawab dengan salah. Kau harus mendapat 100. Kau tak boleh keluar rumah. Kau tak boleh membantah. Kau harus menuruti perintahku. Kau harus mengikuti perkataanku. Aslan hanya diam dengan wajah ketakutan dan mengikuti gerakan ayah seperti boneka tali yang dimainkan seorang seniman. Sementara ibu terikat tali sudut ruangan. Lepaskan anakku. Kau tidak boleh menekannya. Ia sudah menjadi yang terbaik. Kau seharusnya berpikir bagaimana cara mendidik anakmu dengan baik, bukan menyiksanya. Lepaskan dia. Lepaskan. Kalau aku bilang lepaskan, lepaskan dia. Ibu menangis saat berteriak di sudut ruangan. Lalu ayah berhenti bergerak. Ibu melepas tali yang mengikatnya dan perlahan menghampiri Aslan dan melepaskan tali-tali yang mengikat kaki dan tangan Aslan. Dan ayah pergi meninggalkan ruangan. Aslan lemas terjatuh tersungkur. Ibu memeluknya. Nak, apa kau masih bersamaku? Bangunlah, nak. Bangunlah. Lalu Aslan bangun dengan lemas dan tersenyum. Aku masih bersamamu, Bu. Sudahlah, jangan menangis dan tersenyumlah. Dunia hilang jika senyummu terlarut dalam sedihmu itu. Kau sudah sadar, nak? Ibu tersenyum dan memeluk Aslan dengan erat. Aku tidak apa-apa, Bu. Aku hanya terbangun dari mimpi burukku semalam. Tersenyumlah, Bu. Itu merupakan obat penenang dalam hidupku. Seperti ini, nak. Jika ini caramu menjadi tenang, aku akan tersenyum setiap harinya supaya kau dapat melawan hal yang seharusnya tidak kau dapatkan. Menjadi anakmu merupakan kebanggaanku, Bu. Aku dapat tenang setiap saatnya. Tetaplah bersamaku. Jangan pernah tinggalkanku, Bu. Aku bisa baik karena dirimu. Menjagamu menjadi suatu hal yang wajib bagiku, nak. Kau harus bisa melewati masa-masa sulitmu. Belajarlah menjalani segala masalah ini. Kelak, suatu saat aku tidak dapat menyaksikanmu secara langsung lagi. Lalu Aslan merasa kelaparan. Ibu, apa kau masak masakan yang nikmat? Aku merasa tak berdaya. Bisakah aku mendapat asupan protein hari ini? Kau merasa lapar, nak? Mari kita makan bersama. Akan ibu suapi dirimu. Ibu sudah masak masakan yang nikmat sedunia. Marilah, nak. Aku merasa lapar, Bu. Bisa kau ambilkan sekarang? Baiklah, nak. Ibu ambilkan makanan itu. Kau tunggu di sini ya. Lalu ibu keluar. Di mana kau, Tuhan? Apa kau melihatku? Apa kau mendengarku? Di mana kau, Tuhan? Di mana kau, Tuhan? Tuhan, aku ingin bebas dari segala keresahan ini. Aku ingin bebas dari segala rasa yang kau berikan ini. Aku ingin bebas. Aku ingin bebas. Ibu datang menghampiri Aslan sembari membawakan minuman. Sudahlah, nak. Tak usah kau berteriak. Minum teh yang sudah ibu buatkan ini. Ibu yakin ketika kau meminumnya, kau akan tenang. Mengapa tidak mengetuk pintu, Bu?
Aku sedang berlatih sandiwara di sini. Maafkan ibu, nak. Ibu tahu apa yang kamu rasakan, nak. Sebab sebagian dari tubuhmu ada di diri ibu, nak. Ibu sudah melihatnya. Tenanglah dan berceritalah kepada ibu. Tidak, Bu. Aku sedang berlatih sandiwara. Apa ibu mendengar kata-kataku? Baiklah, nak. Ini makanannya. Sini ibu suapi. Buka mulutmu, nak. Ibu menyodorkan makanan di tangannya ke arah mulut Aslan. Bu, bolehkah aku bertanya? Apapun pertanyaanmu, akan ibu jawab. Bu, mengapa aku harus menjadi sempurna? Bahkan tidak ada manusia yang sempurna, kan, Bu? Kau sudah sempurna, nak. Hiraukan ayahmu. Ia hanya ingin kau menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Yang terbaik katamu? Apa kau tahu, Bu? Bahkan aku sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Apa hal tersebut tidak terlihat? Kau memang sudah menjadi yang terbaik. Tapi sifat ayahmu lah yang kurang puas akan segala hal. Sudahlah, kau sudah menjadi yang terbaik bagiku, nak. Jadi menurutmu, aku tidak terbaik? Tidak seperti itu, nak. Sudahlah, Bu. Kau sama saja dengan ayah. Aku tidak nafsu lagi untuk makan. Tolong untuk pergi dan tinggalkan aku sendiri, Bu. Aslan menepis tangan ibu yang sedang menyuapi ibunya. Aslan, kau masih seperti ini? Apa yang membuatmu seperti ini? Ceritakan keluh kesahmu pada ibu. Kau tahu, ibu akan mendengar segala keluh kesahmu. Tidak, Bu. Aku hanya ingin sendiri. Mengapa, nak? Tenanglah. Ibu melihat dirimu seperti ini. Ibu tidak mau terjadi apapun padamu. Aku bilang tidak apa-apa, Bu. Rasanya sekarang aku ingin sendiri. Bisakah ibu meninggalkanku sendiri? Apa kau tidak ingin melanjutkan makan ini? Hentikan basa-basi itu, Bu. Aku sedang ingin sendiri. Apa ibu bisa mendengar perkataanku? Baiklah, kalau seperti itu. Kau harus tahu, janganlah pernah merasa sendiri. Sebab ibu akan selalu ada bersamamu. Ibu meninggalkan Aslan dengan perasaan khawatir. Suara-suara bisikan muncul. Dasar manusia bajingan. Aku bersumpah tidak akan ada kata bahagia dalam hidupmu. Dasar manusia bajingan. Aku bersumpah tidak akan ada kata bahagia dalam hidupmu. Dasar manusia bajingan. Aku bersumpah tidak akan ada kata bahagia dalam hidupmu. Suara itu kembali Dasar lagi. manusia Aku bajingan. tidak tahan. Aku bersumpah tidak akan ada kata bahagia dalam hidupmu. Dasar manusia bajingan. Tuhan, aku merasakan hal yang paling tidak nyaman dalam hidupku. Bantu aku, Tuhan. Ibu datang kembali dan memeluk Aslan. Berusaha membuat Aslan tenang. Ibu menangis. Apa yang terjadi pada dirimu? Ibu tidak tahu, nak. Maafkan ibu bila ibu tidak bisa membuatmu nyaman, nak. Tapi ibu mohon, hentikan hal itu. Aslan hanya diam dan menatap ibu sembari menghapus air mata ibu. Mengapa ibu menangis? Bahkan aku sedang mencoba untuk tenang. Sudahi tangismu, Bu. Sebab air matamu lebih berharga dari harta yang paling mahal sedunia. Ibu menangis dan memeluk Aslan. Jangan menyakiti dirimu sendiri, nak. Ibu takut hal yang tidak diinginkan terjadi padamu. Aku tidak apa-apa, Bu. Hentikan tangismu. Marilah kita pergi dari ruangan ini. Aslan dan ibu meninggalkan ruangan. Ruangan redup menyala. Terdapat ibu yang sedang menjahit baju. Ayah masuk. Bu, apa yang kau lakukan? Aku melihat dirimu menjahit dengan tatapan kosong. Kau baru pulang ya? Bagaimana hari ini? Rasanya kau seperti lelah sekali. Melempar dasi. Aku mendengar ada pengurangan karyawan pekan depan, Bu. Aku takut kehilangan pekerjaan itu. Ibu menghampiri ayah dan menenangkannya. Tenanglah ya.
kau takkan kehilangan pekerjaan itu. Sebelum itu, aku ingin bertanya kepadamu, apa perlu kita mengetahui apa yang terjadi pada Aslan? Apa yang terjadi pada dirinya? Apa dia berbuat yang tidak diinginkan kepadamu? Tidak ya, aku melihat dia seperti tidak baik-baik saja. Dia hanya memelas-belas kasih saja. Lagi pula mengapa kau terus membela pemalas itu? Bahkan ia adalah orang yang bodoh. Mengapa denganmu ya? Sepertinya kau memang tidak mau ia ada di dunia. Dia tidak lebih dari anak lainnya. Aku tidak menyukainya. Bahkan ia tidak mendapat peringkat 1 di sekolahnya. Aku sedang tidak mau berdebat. Kau selalu menekannya. Bahkan kau tidak melihat usahanya. Maaf, aku harus pergi. Lalu ibu pergi, meninggalkan ayah sendirian. Di sebuah ruang yang kosong, keheningan berganti pada suasana tegang. Saat ayah masuk menyeret Aslan menggenggam sebuah kertas dengan nada tinggi. Ayah memaki Aslan. Sini kau. Kau lihat ini. Lihat. Kau hanya mendapat nilai 80. Kemana saja kau? Apa yang kau pelajari? Kenapa masih mendapat nilai kecil? Bahkan kau tidak bisa menjawab semua dengan benar. Ampun ya, aku akan perbaiki di kemudian hari. Beri aku kesempatan ya. Kesempatan kau bilang? Rasanya aku sudah berulang kali memberi kesempatan kepadamu. Mengapa kau masih mengulangnya? Ampun ya, aku sudah berusaha dengan maksimal. Aku sudah belajar dengan benar ya. Namun memang salah menjawabnya. Dasar manusia bodoh. Sini kau. Ayah menampar Aslan. Aslan tersungkur jatuh. Kau tidak lebih baik dari yang lainnya. Kau tidak menerima semua alasanmu. Dengarkan aku. Aku tak mau tahu. Kau harus mendapat nilai 100. Aku tahu apa yang dapat menjadi sebuah pembelajaran bagimu. Kau diam di sini. Aku akan kembali. Ayah meninggalkan Aslan dan Aslan termeringkuk di sebuah ruang tersebut. Lalu ayah datang membawa sebuah tali dan mengikatnya pada kaki Aslan. Apa yang kau inginkan? Jangan ya. Ampun ya. Aslan berusaha memberontak namun ayah mendorongnya dan memukulnya. Kalau aku bilang diam, diam. Apa kau tahu bahasa manusia? Atau aku harus menggunakan bahasa yang tidak pantas? Diamlah. Aslan minta ampun, namun tali terikat pada kakinya dan membuat tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya duduk di ruang itu. Diam di sini. Kau harus merasakan pembelajaran seperti ini. Kau harus belajar dari kesalahanmu. Diamlah. Aku akan kembali ke sini. Persetan kau. Akan ada sesuatu yang membuatmu menyesal di kemudian harinya. Lihat saja. Lihatlah. Ayah murka dan menendang Aslan hingga jatuh. Berani kau berkata kasar kepadaku. Kau yang akan menyesal. Lihat saja. Kau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah kau rasakan sendiri. Lalu ayah meninggalkan Aslan sendirian. Sejatinya, aku sudah lelah dengan semua ini. Aku tidak dapat melakukan hal apapun. Bahkan melawan saja aku tidak bisa. Mengapa mereka membenciku? Apa salahku? Hanya dengan kertas ini aku bisa gila. Hanya dengan suara itu aku bisa gila. Oh Tuhan, aku ingin sembuh Tuhan. Lalu ayah berteriak dari luar dan melempar sebuah panci. Diam kau. Aku tidak tahan dengan suaramu. Aku sedang menghukummu. Aslan terdiam menunduk. Lalu ia mengangkat kepalanya dan tertawa dengan kencang. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas.
Dengan tertawa, aku terbebas dari semua ini. Dengan tertawa, aku bisa sembuh. Di tengah tawa Aslan, ayah datang dan dengan berjalan perlahan dan membawa ember berisi air. Ia menghampiri Aslan. Sudah kubilang, apa kau bisa diam? Aku benci suaramu. Diam! Aslan terus tertawa. Kau memandikanku? Ini yang kutunggu. Kau sudah lama tidak memandikanku. Aku butuh peran ini. Aku sudah muak denganmu. Kau terus melawan dan membangkang. Aku tidak melawan ya. Aku hanya rindu suasana seperti ini. Kau benar-benar sudah gila. Kau memang gila. Sudah sepatutnya aku beri pelajaran seperti ini. Apa katamu? Gila? Ini semua karenamu ya. Kau membuatku seperti ini. Mengapa kau terus menyalahkanku? Masa bodoh. Tinggallah kau di sini. Kau tidak akan mendapatkan kebahagiaan lagi. Kebahagiaan? Bahkan aku tidak pernah mendengar kata itu lagi. Susah berbicara denganmu. Diam kau di sini dan jangan berulah. Ayah pergi meninggalkan Aslan sendirian. Aslan melakukan berdiri dengan kaki terikat. Ia melakukan gerakan aneh. Tubuhnya kaku. Dan gerakan itu seperti melepaskan bajunya. Saat baju terlepas, Kemana dia pergi? Aku sudah menunggu ini dengan sabar. Saatnya aku kembali dan menjadi diriku. Aku telah kehilangan segalanya. Aku akan menjadi diriku. Walau tiap-tiap luka menyelimuti sekujur tubuhku. Aslan melukai badannya dengan memukuli wajahnya. Ia kambuh. Aslan diam tertunduk lalu ia mengangkat kepala. Dengan ruam dan lebam, aku berkelana mencari jati diri. Aku rela tersakiti. Dengan ruam dan lebam, aku mengembara mencari wibawa. Aku rela berhenti tertawa. Kepada ruam dan lebam, aku berlari, hilang dari pribumi untuk menghindari rasa yang menghantui. Lalu Aslan jatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian ibu datang dengan menangis dan langsung menghampiri Aslan. Ibu mencoba membuat Aslan sadar. Aslan, nak, bangunlah, bangun nak. Aslan, apa yang terjadi pada dirimu nak? Bangunlah. Aslan terbangun dan ibu langsung memeluknya dengan menangis. Ibu, mengapa kau menangis? Mana suara malaikat itu, Bu? Bahkan aku tidak mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Ada ibu di sini nak. Kau tidak perlu risau, tenanglah. Kau masih dalam pelukan ibu. Lebih baik kita pergi dan tinggalkan manusia keji itu. Aslan dan ibu bangun dan mencoba jalan untuk keluar dari ruangan itu. Sebentar, Bu. Kau tunggu sini. Lalu Aslan menghampiri cat semprot yang berada di sudut ruangan dan menulis pada dinding dengan tulisan, "Aku dan malaikat itu sudah mati." Setelah menulis, Aslan dan ibu menutup dinding dengan kain putih lalu berjalan keluar ruangan dan pergi meninggalkan sisa-sisa kenangan kelam. Ayah masuk ke dalam ruangan membawa beberapa buku. Mendapat terkejutnya ayah saat melihat ruangan sudah kosong. Kemana bajingan itu pergi? Hei, keluarlah! Aku sedang tidak ingin bermain petak umpet. Lalu ayah mengelilingi ruangan mencari Aslan. Mana dia?
Apa benar ia berhasil membuka tali itu dan pergi? Ayah mulai emosi. Hei, jangan pernah bermain padaku. Akan ku beri pelajaran kepada kamu nantinya. Kau tahu, aku sangat tidak suka jika dipermainkan seperti ini. Keluar dari tempat persembunyianmu itu. Aku sudah muak. Akan ku beri pelajaran kepada kau nantinya. Menghampiri dinding yang ditutupi kain putih. Apa ini? Sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Ayah membuka kain itu dan terkejut dengan tulisan itu. Ia terjatuh berlutut dan menangis bersedih. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan? Aku benci dengan diriku. Aku sudah berusaha untuk menenangkan diriku, tapi ternyata aku kehilangan segalanya. White flowers will never waken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday, gloomy Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming I was only dreaming. I wake and I find you asleep in the deep of my heart. Dear darling, I hope that my dream never haunts